wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tadi sudah di jam pertama tadi dengan Bu siapa? Materi yang disampaikan apa untuk semuanya? PTS, sekarang PTS. Untuk selanjutnya di pertemuan yang hari ini akan menyampaikan materi tentang kemasan dan labeling ya semuanya. Jadi tujuan yang ingin kita lakukan bahwa siswa nanti mampu memahami kemasan dan labeling. Peserta didik mampu membuat contoh desain kemasan dan labelingnya. Desain sebuah label pada sebuah produk yang sudah dikemas. Nah, poin pertama anak sekalian nanti meresum sebuah meresum materi terkait dengan kemasan dan labelingnya. Kemudian yang kedua, observasi di operasi siswa, di mana nanti anak sekalian akan melihat contoh-contoh produk di operasi, di mana ada beberapa klasifikasi dari sebuah kemasan. Video, coba kalian lihat di dalam sebuah video yang sudah Pak Abdul sampaikan, di link dibuka pada kompetensinya. Nah, saja, karena semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Gunakan soal bisnis akibat online dalam gratis selama 30 hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Subscribe juga channel ini. Oke, anak sekalian, jadi anak sekalian sudah memperhatikan video yang sudah kalian lihat. Selama bahasa ini saya dapatkan ketika outing kelas itu proses pembelajaran di luar. Nah, selanjutnya anak sekalian, untuk mengenalkan sebuah kemasan, anak sekalian bisa melihat di share PowerPoint. Nah, ternyata anakku semuanya coba kita lihat bahwa proses produksi ini kan perlu proses produksi ya. Jadi semua produk itu pasti melalui sebuah proses produksi. Terkait dengan apa? Terkait dengan kalau proses produksi terkait dengan apa? Pengolahan terkait dengan ya. Kemudian terkait dengan kemasan ini yang akan nanti kita bahaskan dulu lah. Nah, sehingga udara ya, sehingga menjadi awet. Itu adalah salah satu langkah-langkah perkembangan dari sebuah kemasan. Fungsi kemasan tadi yang sudah. Terus klasifikasi ini berdasarkan frekuensi pemakaian, kemudian berdasarkan struktur. Nah, sekalian nantinya setelah mencermati beberapa slide yang tentu saja nanti akan sekalian secara mandiri itu belajar, kemudian mengimplementasikan kegiatan pembelajarannya, maka nanti silahkan sekalian kita observasi melihat
melihat kemasan-kemasan yang ada di koperasi siswa yang LK-nya sudah kita siapkan. Jadi anak-anak sekalian, nanti silakan itu kalian resume berdasarkan pemahaman kalian dengan berbagai sumber referensi yang kalian cari, bisa nanti PPT, bisa nanti artikel atau infografis. Kemudian mencermati beberapa kemasan, kemudian di dalam pencermatan itu nanti silakan di slide 18 dan 19 dikerjakan. Paham ya harus semuanya? Sekarang bisa langsung ke koperasi siswa ya. Kemudian yang kedua, melengkapi tabel setelah sekalian melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak, bisa langsung dilaksanakan dan dikerjakan. Sekarang bisa melihat di link materi yang sudah Agung sampaikan. Di situ ada beberapa contoh jurnal atau artikel ya, artikel ya, contoh artikel. Kemudian kalian bisa dengan membuat sebuah PowerPoint atau bisa infografis, bisa memakai Canva, bisa dengan main poster. Oke, segera saja ya semuanya. Oke, kalau nanti sudah selesai bisa langsung kirim WA, kemudian kita presentasikan. Yang besar, kelompok 6 besar. Ini ya identitas. Identitas kalau ini kelompok 6 gitu ya. Kalau kita identitasnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya menjadi salah satu wakil
Nurantari, nomor absen 25. Saya Alisa Natasha, absen 3. Saya Eka Kusudawati, absen 10. Saya Nabelia, absen 30. Dan Stella Amalia Putri, nomor absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemasan sebagai faktor utama untuk melindungi konsumen. Ada pengertian kemasan produk. Mengapa produk perlu dikemas? Pengertian produk berdasarkan laman Wikipedia, pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kemasan tadi itu kemasan silakan namanya. Nurul Ajian, Proses 27. kemasan plastik itu kemasan yang yang seperti keras, apa? Bu. Kemasan Keras, Bu. Kemasan plastik itu kemasan yang seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya dari Google. Kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Senang orang saudara. Yang keras. Pada produk yang sudah ditampilkan menggunakan plastik, sedangkan kita tahu kemasan itu baik untuk yang digunakan untuk lingkungan sekitar. Pak Mas. Mengapa kita menggunakan plastik seperti pada produk yang sudah ditampilkan? Jika kemasan yang baik itu ya baik untuk sekitar gitu loh. Oh ya, mengapa harus pakai plastik kalau ada kemasan yang lain? Jawab pertanyaan yang kedua yaitu dari Pak Isna. Pertanyaannya yaitu mengapa kita harus menggunakan kemasan plastik jika ada kemasan lain yang tidak menguntungkan lingkungan. Jadi produk yang kita produksi itu tidak dapat dikemas dengan kemasan yang ramah lingkungan. Jadi memang pasnya itu dikemas dalam kemasan plastik seperti botol, seperti itu. Misalkan produk cookies jika dikemas menggunakan bahan pisang yang ramah lingkungan kan pasti akan hancur gitu. Jadi idealnya dikemas menggunakan kepres plastik. Kita sudah harus melihat tentu pada kemasan yang akan kita pakai, apakah kemasan yang akan kita pakai itu berbahaya untuk konsumen atau tidak. Jadi ketika kita baik, pasti produk yang kita kemas akan terhindar dari kontaminasi yang kontaminasi tersebut mungkin akan menyebabkan konsumen yang membeli produk kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan kemasan yang akan kita pakai untuk menjaga produk kita sampai ke tangan konsumen. Cukup. Nah, berikutnya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lainnya. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh sebuah kemasan yang saya tanya. Yang dimaksud kemasan itu yang mana? Wah, yang dimaksud produknya itu yang mana? Yang dimaksud label itu yang mana? Yang kuning-kuning ini ya? Oh ya, jadi kemasan itu melindungi di samping untuk memperkuat citra brandnya sebuah produk. Ya, kemasan itu nanti anak sekarang bisa bereksplorasi
belajar, tapi juga disampaikan oleh teman-teman lainnya yang maju di kelompok tadi berbagai jenis. Kemudian agar lebih informatif produk tersebut, maka perlu ada sebuah label untuk memberikan sebuah penguatan apa toh misalnya kelebihannya, kemudian apa toh jangka durasi waktu itu bisa dipergunakan sampai dengan kapan, fungsi dari kemasan. Silakan. Melindungi produk. Oke, lanjut. Sesuai informasi dari promosi tersebut untuk menunjukkan penerimaan dan pendistribusian Ya. dan menunjukkan penerimaan. Oke, memahami tentang produk dan kemasan. Nah, untuk selanjutnya aku tolong menyelesaikan tugas tabel pada slide 18 dan 19 terkait dengan spesifikasi dari sebuah kemasan. Oke ya, demikian anakku semuanya yang bisa aku sampaikan kepada anakku semuanya. Untuk kita ini belajar untuk menjadi seorang pembelajar yang baik, maka tidak cukup sampai di sini anakku bisa menambah dengan literasi secara sekian. Terima kasih anak sekalian bisa untuk mempersiapkan diri dan kita pulang.